Aku terbangun dengan suasana hati yang gembira. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-16. Aku akan merayakannya di waterpark bersama orang tua dan sahabatku. Hai, aku Eve. Aku sangat senang mendapat kesempatan untuk menceritakan kisahku yang tak biasa di channel Diary Pribadi. Tapi, sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like dan subscribe channel ini. Aku membuka mataku dan menyadari bahwa aku tidak berada di kamarku. Aku langsung merasa khawatir. Di manakah aku? Pikiranku menjadi kosong ketika aku melihat seorang pria tampan sedang tidur di sebelahku dan seorang pria lainnya di sebuah kursi di dekatnya. Teriakanku membangunkan mereka. Jangan takut, biar kami jelaskan. Apakah kamu akan mendengarkan orang asing di tempatku? Iya, aku juga tidak. Malahan, aku mulai melampari mereka dengan bantal karena panik. Sean, dia sudah hilang kendali. Diam, Lois. Kau tahu, dia hanya takut. Hah, itu yang kamu dapatkan? Segera setelah melampari mereka, aku berlari ke pintu terdekat. Kupikir itu jalan keluar, tapi ternyata mengarah ke lemari. Sial, aku terpojok. Sementara itu, anak-anak itu saling membisikkan sesuatu. Lloyd, kita harus menemukan ponselnya. Itu akan membantu kita menjelaskan semuanya. Aku sudah berusaha mencari, tapi kamarmu seperti lubang hitam. Lihatlah kekacauan ini. Itu benar, ponselku. Aku mencari di saku, tapi aku tak bisa menemukannya. Lalu aku mengintip dari celah pintu dan melihat seorang anak laki-laki yang lebih muda masuk ke dalam kamar. Itu mungkin adiknya Sean. Sean? Sheriff ada di sini. Dan dia bertanya tentang Eve. Kawan, apa yang akan kita lakukan? Jangan panik. Mereka tegang, tapi aku bernafas lega. Orang tuaku pasti sudah menelpon polisi. Aku melompat keluar dari lemari dan berteriak sekencang-kencangnya. Aku di sini, selamatkan aku. Mereka telah menculikku. Beberapa saat kemudian, polisi masuk ke dalam kamar dan langsung memborgol Sean dan Lloyd. Pak, ini hanya salah paham. Kita akan bicara di kantor polisi. Jalan dan jangan macam-macam. Sebelum mereka pergi, Sean berbalik dan berkata, temukan ponselmu. Ada video di dalamnya yang akan menjelaskan semuanya. Mereka dibawa ke kantor polisi, dan seorang polisi mengantarkanku pulang ke rumah orang tuaku. Oh, Ip. Syukurlah kamu sudah kembali. Pergilah ke kamarmu. Kamu harus tidur. Terlebih dahulu, aku ingin mencari tahu bagaimana anak-anak itu menculikku. Aku ingat tertidur di tempat tidurku sendiri. Ip, tidurlah dulu. Kita akan membahas semuanya nanti. Mereka bertingkah mencurigakan. Tetapi aku tidak membantah, dan aku pergi ke kamarku. Namun, aku terus membolak-balikkan badanku, dan akhirnya memutuskan untuk menelpon Nadine dan menceritakan semua yang terjadi. Dan kemudian, aku ingat ponselku tidak ada di sana. Jadi aku menyalakan komputer untuk mengirim pesan kepada sahabatku. Namun, aku tetap kecewa. Entah mengapa, internet tidak berfungsi. Aku bertanya kepada ibu dan ayah tentang hal itu. Kami tahu, kami sudah memanggil teknisi. Oke. Aku ingin menelpon Nadine. Boleh aku pinjam ponsel ayah? HP ku rusak. HP ku juga. Aku tersengaja menabraknya dengan mobilku. Aku tak percaya. Orang tuaku terang-terangan berbohong padaku. Tapi kenapa? Aku mulai memutar otak. Menggambar selalu membantuku berkonsentrasi. Tetapi, aku tidak dapat menemukan buku catatanku dimanapun. Jadi, aku bertanya kepada ibu tentang buku catatanku itu. Dan menghilang ke kamar tidur orang tuaku dan segera kembali dengan buku catatanku. Aku mengambilnya dan hendak kembali ke kamar ketika aku mendengar ayah membentak ibu di balik pintu. Mengapa kamu mengembalikan buku catatannya? Tenang, aku sudah merobek beberapa halamannya. Ada apa? Aku memeriksa dan menyadari bahwa beberapa halaman memang hilang. Apa yang ada di dalamnya? Aku harus mencarinya di tempat sampah untuk mengetahuinya. Ketemu. Aku menatakan halaman yang kusut dan melihat sketsa seseorang. Tunggu sebentar. Itu Sean. Kenapa wajahnya ada di buku catatanku? Kepalaku berputar. Begitu banyak pertanyaan dan tidak ada jawaban. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Jadi, aku menyelinap keluar rumah, naik skuter dan menuju ke rumah Nadine. Ibu temanku membuka pintu dan matanya terbelalak. Ih, sudah lama sekali kamu tak datang. Apa? Aku baru saja datang menemui Nadine kemarin. Oh, tentu saja. Dia tersenyum padaku dengan sedih dan memanggil putrinya. Sekarang, giliranku yang terkejut. Bagaimana tidak? Gaya rambut dan penampilan Nadine berubah hanya dalam satu malam. Tetapi bukan itu saja. Dia tampak gugup, dan sangat jelas bahwa dia tidak senang melihatku. Apa yang kamu inginkan? Aku punya rencana, jadi cepatlah. Rencana apa? Kita sepakat untuk pergi ke waterpark hari ini, seminggu yang lalu. Apa kamu lupa hari ulang tahunku? Aku muak dengan semua ini. Apa yang kamu bicarakan? Pergilah, oke? Ada yang harus kulakukan. Dia mulai mendorongku ke arah pintu. Aku perhatikan Nadine kehilangan satu antingnya, dan aku memberitahunya. Aku kehilangan yang satunya lagi. Oke, sampai jumpa. Dia membanting pintu di depan wajahku. Aku sangat bingung. Aku tidak bergerak untuk waktu yang lama. Mengapa temanku tiba-tiba bersikap kasar? Sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan aku harus mencari tahu. Untuk melakukan itu, aku harus kembali ke tempat semuanya dimulai, rumah Sean. Dia sekarang ada di kantor polisi bersama temannya, tapi adiknya masih ada di rumah. Mungkin dia tahu sesuatu. Aku menaiki skuterku dan bergegas ke sana. Ketika anak laki-laki itu membukakan pintu, aku memintanya untuk menceritakan semua yang dia tahu tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya. Apa imbalannya? Aku akan memberimu, lipstick ini. Itu untuk perempuan. Biar aku naik skutermu saja. Baiklah, sepakat. Sekarang, ceritakan padaku apa yang terjadi kemarin. Nah,
Orang tua kami pergi untuk akhir pekan, jadi Sean dan temannya memutuskan untuk mengadakan pesta. Banyak orang yang datang, termasuk kamu. Entah aku punya kembaran atau anak ini salah. Aku pasti ingat pergi ke sebuah pesta. Oke, lalu apa yang terjadi? Kamu, Sean, Lloyd, dan seorang gadis lain pergi ke kamar Sean untuk bermain Truth or Dare. Aku ingin bermain denganmu, tapi Sean bilang aku masih terlalu muda. Ya, dia benar tentang hal itu. Aku meminta izin kepadanya untuk pergi ke kamar Sean dan mencari ponselku di sana lagi. Dean mengangguk dan mengendarai skuterku. Aku mencari di setiap sudut kamar Sean, tetapi aku tidak menemukan ponselku dimanapun. Namun, aku menemukan sesuatu yang lain. Itu anting Nadine. Jadi, disitulah dia menghilangkannya. Yang berarti dia ada di sini kemarin. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu yang penting dariku. Aku akan memojokkan dan membuat dia membeberkan kebenarannya. Kian masih mengendarai skuterku, jadi aku berjalan ke rumah Nadine. Ibunya membuka pintu lagi dan berkata bahwa Nadine sedang mandi. Bisakah aku menunggu Nadine di kamarnya? Tentu saja, Eve. Apa kamu mau minum limun? Itu akan sangat bagus, terima kasih. Aku masuk ke kamar temanku dan terdiam. Ponselku tergeletak di atas mejanya. Aku tidak tahu mengapa Nadine mencurinya, tetapi karena ponsel itu dilindungi kata sandi, aku tahu dia tidak akan bisa membukanya. Aku mengambilnya, dan hatiku hancur saat melihat tanggal di layar ponselku. Jika apa yang aku lihat benar, 6 bulan telah berlalu sejak hari ulang tahunku. Aku memutuskan bahwa ini mungkin sebuah kesalahan, dan kemudian Nadine masuk ke dalam ruangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengambil ponselku. Bisakah kamu jelaskan? Kamu ingin jawaban? Lagian, kamu tidak akan ingat apa-apa besok. Jadi, dengarkan. Dia memberitahuku dengan nada mengejek bahwa 6 bulan yang lalu, aku mengalami cedera kepala. Dan sekarang, setiap pagi, aku bangun dan berpikir bahwa ini adalah hari ulang tahunku yang ke-16. Itu adalah bentuk amnesia. Begitu kamu tertidur, kamu langsung melupakan semua yang terjadi padamu sepanjang hari. Apa aku harus mempercayai omong kosong ini? Aku bisa membuktikannya. Buka kunci ponselmu, akan aku tunjukkan video yang menjelaskan semuanya. Dia mengatakannya dengan senyum licik sehingga aku langsung tegang. Sekarang aku tahu mengapa Nadine mencuri ponselku. Dia ingin menghapus sebuah video penting di dalamnya, tapi dia tidak tahu kata sandiku. Tidak, aku akan menonton video itu tanpamu. Berikan ponselmu padaku sekarang. Kamu, Sean, dan Lloyd menipuku. Aku tidak akan membiarkan penyelidikan bodohmu menghancurkan hidupku. Dia tampak sangat marah. Dan dia mulai memojokkanku. Astaga, apa yang harus kulakukan? Pada saat itu, Ibu Nadine membuka pintu. Ini limun untukmu. Tidak sekarang, Ma. Aku tidak membuang waktu dan berlari keluar. Nadine mengejarku. Sialan, apakah dia The Flash? Kenapa dia begitu cepat? Aku hampir menyerah. Tapi kemudian Dean menghampiriku dengan skuterku. Ini, aku udah selesai. Oh, aku bisa saja menciummu, tapi aku harus buru-buru. Wow. Aku akan memberitahu semua orang. Seorang anak SMA naksir aku. Berkat skuter itu, aku langsung melepaskan diri dari Nadine yang sedang sangat marah. Ketika aku masih kecil, aku suka bermain di bawah pohon ek yang berusia apa di tempat terbuka. Kesanalah tujuanku. Setelah duduk di bawah pohon ek, aku mengeluarkan ponselku. Aku tidak sabar menonton video misterius itu dan akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Bayangkan betapa terkejutnya aku ketika aku menyadari bahwa ada banyak video di ponselku. Semuanya diberi nomor dan judul. Aku memutar video yang bertuliskan, tonton ini segera setelah kamu bangun. Dan kamu tahu apa? Aku melihat diriku sendiri. Aku merekam pesan ini untuk diriku sendiri. Setelah cedera kepala, aku kehilangan ingatan jangka panjang. Sekarang, segera setelah aku tertidur, aku lupa semua yang terjadi padaku di siang hari. Dan setiap pagi, aku pikir ini adalah hari ulang tahunku. 6 bulan yang lalu, ibu, ayah, Nadine, dan aku pergi ke waterpark. Nadine bosan menaiki seluncuran yang untuk anak-anak dan membujukku untuk mencoba seluncuran yang paling ekstrim. Namun, begitu aku naik ke sana, aku merasa takut dan berubah pikiran. Namun, ketika aku mencoba untuk turun kembali, seseorang mendorongku dari belakang. Aku terguling ke bawah dan kepalaku terbentur. Sejak saat itu, aku mengalami amnesia. Tentu saja, aku tidak ingat semua itu. Tapi, itulah yang dikatakan oleh ibu dan ayah. Mereka tidak ingin aku mengetahui kebenaran tentang kondisiku. Itu sebabnya, setiap pagi, mereka berpura-pura hari ini adalah hari ulang tahunku. Tapi sekarang, aku tahu yang sebenarnya. Aku merekam video ini agar bisa menontonnya besok dan mengingat semuanya. Para dokter tidak tahu kapan ingatan jangka panjangku akan kembali. Tetapi, sampai hal itu terjadi, aku akan merekam video setiap malam dan menceritakan kepada diriku sendiri tentang semua yang terjadi, seperti buku harian rahasia. Aku tidak ingin terjebak dan mengalami lagi hari yang sama selamanya. Keterkejutan yang aku rasakan begitu sulit untuk digambar. Jadi, aku menonton video ini setiap pagi untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sekarang sudah jelas mengapa penampilan Nadine berubah begitu banyak dan mengapa ibunya mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu denganku. Sudah 6 bulan. Aku segera memutar video berikutnya dan video setelahnya. Dan tak lama kemudian, Sean muncul di salah satu video tersebut. Ini adalah pacarku. Dia berada di waterpark pada hari
aku terluka. Dan dia menarikku keluar dari air ketika aku kehilangan kesadaran. Dia mengunjungiku di rumah sakit setiap hari. Aku harap aku bisa mengingatnya. Sean sangat baik, tapi orang tuaku menentang hubungan kami karena mereka pikir aku tidak bisa memiliki kehidupan normal sampai aku benar-benar pulih. Hey Sean, katakan hai padaku. Hai Eve, aku sangat mencintaimu. Kita akan melewati ini bersama-sama. Aku merasa pipiku memerah. Jadi Sean adalah pacarku? Astaga, ini gila. Aku menemukan banyak foto kencan kami di ponselku. Ada juga video yang direkam pada malam hari. Di dalamnya, aku sedang menggambar Sean di buku catatanku. Ketika aku memutar video berikutnya, aku melihat pacarku sedang memperkenalkanku kepada sahabatnya, Lloyd. Wow, aku baru saja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Lloyd juga ada di water park pada hari itu. Dia melihat Nadine mendorongku dari perosotan. Eve, jangan percaya padanya. Dia bahkan tidak menjengukmu di rumah sakit. Nadine hanya datang untuk meminjam sesuatu darimu karena kamu tidak akan mengingatnya. Hari ini, aku menemukan kebenaran tentang temanku. Mungkin terdengar aneh, tapi aku sama sekali tidak marah padanya. Itu adalah sebuah kecelakaan, tapi tetap saja, aku berharap dia meminta maaf. Ngomong-ngomong, Sean, Lloyd, dan aku menemukan cara untuk membuat Nadine mengaku. Kami akan mengundangnya ke sebuah pesta dan memintanya untuk bermain Truth or Dare dengan kami. Sampai jumpa lagi. Potongan-potongan teka-teki itu perlahan-lahan mulai menyatu. Namun, all dari video berikutnya membuatku khawatir. Di dalamnya, aku terlihat terburu-buru. Dan di latar belakang, orang tuaku sedang berdebat dengan Sean. Sean datang menjemputku untuk pesta, tapi ayah dan ibu berusaha mengusirnya. Putri kami sakit. Jangan bermain dengan perasaannya. Dia bahkan tidak akan mengingatmu besok. Keluar dari sini dan jangan kembali. Tidak, aku tidak akan menyerah pada I. Suatu hari, ingatannya akan kembali. Dan sampai itu terjadi, aku akan membantunya mengingat semuanya hari demi hari. Mereka tidak akan berubah pikiran. Kita harus lari. Selanjutnya, aku merekam pesta di rumah Sean. Kami berempat bermain Truth or Dare di kamar Sean. Bolehkah aku bermain dengan kalian berdua? Tidak, kamu masih terlalu muda. Jadi, Nadine, kamu milih Truth. Beritahu kami, apakah kamu mendorong Eve dari perosotan hari itu? Apa? Tentu saja tidak. Jangan bohong, aku melihat semuanya. Oh, terserah. Ya, aku mendorong Eve. Dia seperti seorang penakut. Lalu apa? Dia akan melupakan ini besok. Surprise! Aku merekam semuanya. Besok, aku akan menonton video ini dan mengingat semuanya. Apa? Bajingan, kamu menipuku. Video berakhir di sana. Nadine pasti telah mencuri ponselku ketika pesta berakhir dan kami tertidur. Sekarang aku tahu semuanya. Aku ingin mengatakan sesuatu pada mantan temanku. Apakah kamu takut aku akan menunjukkan video itu ke polisi dan mereka akan menghukummu? Ya. Aku tidak ingin satu kesalahan menghancurkan hidupku. Yang aku inginkan hanyalah kamu meminta maaf. Tapi ternyata persahabatan kita tidak ada artinya bagimu. Selamat tinggal. Aku menutup telepon dan memikirkan Sean dan Lloyd. Mereka mungkin masih di kantor polisi. Aku hendak pergi ke sana, tapi kemudian kami tahu kami akan menemukanmu di sini. Eve, jangan lari dari kami. Kita bisa bicara nanti. Ayo kita ke kantor polisi. Aku harus memberitahu polisi bahwa Sean dan Lloyd tidak bersalah. Oke, tapi minumlah coklat panas ini dulu. Kamu telah mengalami hari yang berat. Aku mengambil termos dan menuangkan coklat itu ke rumput. Ada obat tidur yang tercampur di sana kan? Apa ibu ingin aku tertidur dan melupakan semuanya di pagi hari? Sayang, pastinya sakit melihatmu kesal saat kamu harus mencari tahu kebenarannya setiap hari. Ibu tidak bisa terus berbohong padaku. Meskipun aku sakit, aku masih memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang utuh. Orang tuaku menghela nafas tetapi setuju bahwa itu adil. Kami akhirnya mencapai kesepakatan. Setelah itu, kami datang ke kantor polisi dan menjelaskan semuanya kepada sheriff. Dia membebaskan anak-anak itu. Ibu dan ayah mengizinkanku pergi bersama Sean. Kami melihat matahari terbenam di tanggul. Ini adalah hari yang gila. Aku sangat lelah. Sebelum tidur, rekamlah video untuk besok. Kamu benar. Aku mengatakan kepada kamera tentang semua yang terjadi dan kemudian tertidur dengan kepala di bahu Sean. Aku terbangun dengan suasana hati yang gembira. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-16. Kemudian, aku melihat sekeliling dan menyadari bahwa aku berada di tanggul. Apa-apaan ini? Apa yang aku lakukan di sini? Jangan takut, tonton video di ponselmu. Itu akan menjelaskan semuanya. Seorang pria asing duduk di sampingku dan tersenyum hangat. Aku tidak takut sama sekali. Karena beberapa alasan, wajahnya tampak sangat familiar. Ya, bukan. Sean. Apa namamu, Sean? Eve, kurasa ingatanmu mulai kembali. Aku menonton semua video dan menyadari apa yang dia bicarakan. Para dokter merasa optimis dengan kesembuhanku. Mungkin aku akan segera sembuh. Sementara itu, buku harian videoku akan membantuku. Aku siap untuk jatuh cinta dengan Sean lagi dan lagi, hari demi hari. Apa yang akan kita lakukan tanpa ponsel kita? Apakah aku benar?